Maya pernah percaya bahwa cinta dan kesetiaan bisa membuat rumah tangganya abadi. Tapi hidup tak selalu seindah harapan. Dari seorang istri setia, ia berubah menjadi perempuan yang disakiti dan dikhianati. Namun justru di titik terendah itulah, Maya menemukan kekuatannya. Ini bukan kisah tentang menyerah, tapi tentang bagaimana luka bisa menjelma menjadi cahaya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pernikahan adalah mimpi yang jadi nyata bagi Maya. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana pertama kali Damar melamarnya. Bukan di tempat mewah, bukan dengan karangan bunga berlebihan atau berlian mahal, melainkan di dapur kontrakan kecil mereka, saat mereka baru memulai segalanya dari nol. Kala itu, Damar menggenggam tangan Maya yang dingin karena sibuk menyiapkan pesanan kue, lalu berkata lirih, "Aku nggak punya banyak harta, Mei. Tapi aku punya kamu, dan aku ingin kamu jadi rumah buatku. Selamanya." Maya menangis hari itu. Bukan karena lamaran itu biasa saja, tapi karena ia bisa merasakan ketulusan dari seorang laki-laki yang tampak lelah tapi penuh harapan. Mereka menikah sederhana, di pelataran rumah orang tua Maya, hanya dihadiri keluarga dekat dan tetangga. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta besar. Tapi saat Damar mengucap ijab kabul, dunia seperti berhenti sejenak. Maya merasa hidupnya akan penuh cinta, setia, dan bahagia. Setelah menikah, Maya dan Damar tinggal di rumah kecil peninggalan kakek Maya. Rumah itu butuh banyak perbaikan, tapi mereka tinggal di sana dengan rasa syukur. Setiap pagi Damar berangkat kerja ke hotel tempatnya jadi manajer. Sementara Maya mulai merintis butik kecil-kecilan dengan menjual pakaian secara online. Ia menjahit sendiri, mengemas sendiri, dan mengantar paket naik motor tuanya yang sudah karatan. Awalnya Damar selalu memberi semangat. "Kamu itu hebat banget, Mei. Aku bangga punya istri kayak kamu," katanya sambil mengecup kening Maya setiap malam. Mereka sering duduk di ruang tamu sambil menghitung pemasukan harian, bercanda soal impian membeli rumah yang lebih besar, membangun bisnis bersama, dan kelak menyekolahkan anak mereka ke luar negeri. Hidup mereka memang belum sempurna, tapi terasa lengkap. 3 tahun setelah menikah, hadirnya Ara membuat kehidupan mereka lebih berwarna. Ara lahir prematur, hanya 2 kilogram, harus masuk inkubator selama seminggu. Maya hampir tak tidur demi menyusuinya secara langsung, menolak menggunakan susu formula. Damar waktu itu tampak panik, tapi selalu mendampingi Maya. Ia bahkan menangis saat pertama kali menggendong Ara. "Kamu kuat banget, Mei. Kamu ibu terbaik di dunia." Itulah kenangan yang terus Maya peluk erat. Kenangan yang membuatnya yakin, mereka adalah keluarga kecil yang tak akan pernah goyah. Ketika Maya mulai membuka butik fisik kecil di pinggir jalan, Damar membantu mengatur interiornya, bahkan memasang etalase dengan tangannya sendiri. Ia pernah bilang, "Suatu hari nanti, butik kamu bakal punya cabang di mana-mana. Dan aku akan cerita ke semua orang kalau itu berawal dari meja dapur kita." Damar adalah tipe pria yang jarang marah. Kalaupun Maya salah, ia hanya diam dan menatap lembut. "Nggak apa-apa, sayang. Yang penting kita sama-sama belajar." Kalimat itu begitu melekat di hati Maya. Ia merasa dihargai, dicintai, bahkan dimuliakan. Bagi Maya, rumah tangganya adalah definisi dari damai. Tapi entah kenapa, di balik semua itu, kadang muncul rasa cemas yang samar. Beberapa kali Maya menangkap Damar melamun di meja makan, atau menatap layar ponsel terlalu lama lalu buru-buru mematikannya saat Maya mendekat. Namun ia tak pernah menuduh. Ia memilih percaya. Apalagi Damar selalu punya cara menenangkan. Ia akan memeluk Maya dari belakang dan berbisik, "Aku kerja keras buat masa depan kita. Buat kamu. Buat Ara. Jangan pernah ragukan cintaku." Dan Maya percaya. Ia begitu ingin percaya. Karena siapa yang tega menaruh curiga pada lelaki yang telah menangis bersamanya saat bayi mereka sesak napas di malam pertama keluar dari rumah sakit?
Siapa yang tega meragukan suami yang dulu rela menjual motornya demi biaya operasi ayah Maya? Jadi Maya menutup semua keganjilan kecil dalam hatinya dengan satu keyakinan. Damar mencintainya. Damar adalah rumah. Tapi yang tak pernah ia duga, rumah yang ia anggap tempat ternyaman justru akan berubah jadi reruntuhan yang menenggelamkannya hidup-hidup. Dan semua itu akan dimulai dari hal yang paling kecil. Sesuatu yang bahkan tampak sepele. Pernah ada masa di mana Maya menanti Damar pulang di balik jendela rumah sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Sekarang, cangkir itu hanya tinggal 1. Yang satu lagi selalu dingin di atas meja, tak tersentuh, lalu dibuang perlahan ke wastafel oleh tangan yang mulai terbiasa kecewa. Awalnya hanya 1-2 kali Damar pulang lebih malam dari biasanya. "Maaf, sayang, tadi ada tamu VIP datang dadakan," katanya sambil melepas dasi dan mencium ubun-ubun Maya. Lelah tampak jelas di wajahnya, dan Maya merasa tak punya alasan untuk meragukan. Ia justru kasihan, mengoleskan minyak ke pundak Damar, menghidangkan makan malam yang sudah 2 kali dipanaskan. Tapi kemudian malam menjadi kebiasaan. Jam 9, jam 10, bahkan kadang lewat tengah malam. Pesan WhatsApp-nya singkat, nyaris tanpa emotikon seperti dulu. Tak ada lagi cerita tentang kejadian lucu di hotel. Tak ada lagi foto selfie sembunyi-sembunyi dari ruang kerja. Damar seperti menarik dirinya menjauh. Pelan-pelan, seperti pasir yang tertiup angin. Tanpa suara, tapi terasa. Maya mencoba menghibur dirinya. Mungkin hotel sedang ramai. Mungkin manajemen menambah beban kerja. Mungkin Damar sedang stres. Ia berkata begitu kepada dirinya sendiri saat menyuapi Ara di meja makan yang kursinya kini selalu 1-0. Tapi yang paling ia ingat adalah malam ketika Damar pulang dengan aroma parfum yang asing. Parfum manis yang tajam, bukan aroma sabun hotel seperti biasanya. Maya membeku. Damar masih sempat tersenyum, lalu berlalu masuk kamar mandi. Maya hanya berdiri mematung, mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Jangan lebay, Maya. Jangan berpikiran buruk. Beberapa hari kemudian, Maya mengantar Ara ke hotel tempat Damar bekerja. Ara ingin memberi kejutan ulang tahun kecil untuk ayahnya. Mereka membawa kue mini buatan Maya, dihias sendiri oleh tangan mungil Ara. Rencana awalnya sederhana. Masuk ke ruang kerja Damar tanpa memberitahu, lalu bernyanyi kecil sambil membawa kue. Tapi yang terjadi di lobi membuat Maya tak pernah lupa. Dari jauh, ia melihat Damar berjalan bersama seorang perempuan. Mereka tampak akrab. Perempuan itu mengenakan rok pensil ketat dan kemeja sutra, rambut diikat anggun, sepatu hak tinggi berkilau. Wajahnya cantik, matanya tajam, dan ia sedang tertawa sambil menepuk lengan Damar. Bukan tawa sopan antar rekan kerja. Itu tawa yang penuh kepemilikan. Yang membuat dada Maya serasa diremas dari dalam. Damar tak melihat mereka. Maya langsung menarik Ara mundur keluar hotel. Ayahnya lagi sibuk banget. Sayang, kita kasih kuenya nanti malam. Ya, katanya sambil berusaha menahan air mata. Malam itu, Maya tak tidur. Ia mulai membuka sosial media kantor hotel tempat Damar bekerja. Di salah satu unggahan acara gala dinner, Maya menemukan nama perempuan itu, Laras Maulida, Head of Marketing. Maya mengklik akun LinkedIn-nya. Lulusan luar negeri, ambisius, karirnya melejit cepat. Maya juga menemukan akun Instagram-nya yang terbuka untuk publik. Di situ, Laras tampak seperti perempuan sempurna. Liburan mewah, outfit mahal, dan, di satu foto, caption berbunyi, "Kadang cinta datang dari ruang kerja yang tak kita duga." Maya menatap kalimat itu lama sekali. Ia belum punya bukti apa-apa. Tapi nalurinya sebagai istri menjerit. Ada sesuatu yang tidak benar. Tapi ia tetap bungkam. Bukan karena bodoh, tapi karena hati kecilnya masih berharap semua itu hanya salah paham. Bahwa Laras mungkin hanya rekan kerja biasa. Bahwa Damar tidak sekejam itu. Namun saat malam-malam berikutnya Damar mulai mematikan ponselnya sebelum tidur. Maya tahu, kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun sedang diuji habis-habisan. Dan ia merasa sendirian. Di kamarnya yang gelap, Maya hanya bisa menatap langit-langit sambil berdoa lirih. Ya Tuhan, kalau benar aku sedang dicurangi, beri aku kekuatan. Karena aku belum siap untuk hancur.
Maya semakin sering terbangun di tengah malam. Bukan karena Ara menangis atau karena ada suara gaduh dari luar, tapi karena ada yang berisik di dalam kepalanya. Suara-suara kecil penuh tanda tanya yang ia telan sendiri tanpa bisa dijawab. Pernah suatu malam, saat Damar tertidur lelap dengan punggung menghadapnya, Maya mendekat perlahan dan mencium kemeja kerja yang tergantung di sisi lemari. Harumnya bukan seperti deterjen biasa atau sabun mandinya. Aroma itu manis, elegan, dan asing, terlalu feminin untuk sebuah baju pria. Hidung Maya menangkap jejak tipis wangi tubuh wanita lain. Esoknya, ia bertanya hati-hati, "Mas, kamu pakai parfum baru, ya? Atau ada yang semprot parfum ke bajumu?" Damar menoleh cepat, wajahnya langsung berubah dingin. "Apa maksudmu? Kamu nuduh aku macam-macam, ya?" Suaranya meninggi. "Bukan, Mas. Aku cuma nanya kok baunya beda." Maya berusaha tenang, menatap Damar yang tiba-tiba seperti orang asing. Ia bukan sedang bertanya dengan niat mencurigai, hanya mencoba memahami. Tapi Damar malah berdiri dan menghela napas panjang, seolah lelah mendengar hal sepele. "Itu parfum tamu hotel. Mungkin nempel pas aku bantu mereka tadi." "Udahlah, kamu tuh terlalu sensitif," ujarnya sambil menyalakan rokok dan berjalan keluar rumah, meninggalkan Maya yang diam dalam kekecewaan. Sejak saat itu, Maya menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Tapi rasa penasaran dan cemas itu makin membesar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Misalnya, kebiasaan Damar yang kini selalu membawa ponsel ke kamar mandi dan menguncinya lama di dalam. Atau layar ponsel yang kini selalu gelap saat diletakkan, notifikasi disembunyikan. Dulu, setiap ada pesan masuk, Maya bisa melihat sekilas di layar. Sekarang semuanya hilang. Bahkan, saat Ara meminjam ponsel Damar untuk main game, ia akan buru-buru menariknya kembali dan berkata, "Jangan sekarang, ya, nak. Lagi banyak file kerjaan ayah." Lebih dari itu, Maya juga mulai menemukan pengeluaran aneh di mutasi rekening. Sebagai istri, Maya dan Damar berbagi rekening bersama, dan Maya yang paling sering mengatur keuangan rumah tangga. Tapi dalam 2 bulan terakhir, ada pengeluaran dari restoran mewah, salon kecantikan, hingga pembelian perhiasan kecil. Semuanya tidak pernah ia tahu. Saat ia mencoba bertanya, Damar langsung naik pitam. "Kamu ini kayak penyidik polisi aja. Semua dicurigain. Kamu tuh istri, bukan bosku. Nggak usah ikut-ikutan ngatur semua." Bentaknya waktu itu, sambil melempar kunci motor ke meja. Maya terdiam. Damar tidak pernah berbicara seperti itu sebelumnya. Bukan hanya ucapannya, tapi cara dia memandang Maya seolah menyimpan kejengkelan yang ditahan-tahan. Seolah Maya adalah beban, bukan pendamping hidupnya. Maya merasa seperti berjalan di atas lantai kaca yang mulai retak. Setiap langkah penuh hati-hati, takut sedikit saja goyah, segalanya akan pecah. Tapi ia tetap diam. Karena satu bagian dari dirinya masih berharap ini semua hanya fase. Bahwa mungkin Damar benar-benar lelah, bahwa rumah tangga memang tak selamanya manis. Dan bahwa mencurigai suaminya sendiri adalah hal yang keterlaluan. Namun tubuh Maya mulai menunjukkan luka dari perang yang ia simpan sendiri. Ia semakin sering sakit kepala, siklus menstruasinya kacau, dan berat badannya menurun tanpa ia sadari. Ia bangun pagi dengan dada sesak, tidur malam dengan pikiran kalut. Tapi di depan Ara, ia tetap tersenyum dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Ia menulis semua rasa sakitnya di buku harian kecil yang ia sembunyikan di balik tumpukan kain butik. Di situ, ia menuangkan segala yang tak bisa ia ungkapkan ke siapapun. Hari ini Damar pulang jam 11 malam. Tidak minta maaf. Tidak menjelaskan apapun. Aku hanya menatap wajahnya yang tertidur dan bertanya-tanya, apakah ia masih laki-laki yang dulu melamarku sambil mengupas bawang di dapur? Kalau benar dia mencintai perempuan lain, kenapa dia masih pulang ke rumah ini? Maya terus menelan curiga itu sendiri, hari demi hari. Karena ia tahu, jika kecurigaannya benar, ia akan hancur. Tapi jika salah, ia sedang menyakiti dirinya sendiri dengan prasangka yang tak berujung. Dan pada akhirnya, ia hanya bisa menunduk di sajadah, memohon dalam sunyi. "Ya Allah, kalau ini ujian, aku mohon, jangan biarkan aku patah sebelum waktunya."
Hari itu langit mendung ketika Maya membuka butik lebih pagi dari biasanya. Gerimis turun pelan-pelan, menyisakan jejak di jendela kaca yang mulai berembun. Ia menyalakan lampu gantung kecil di pojok ruangan, menyapu lantai dengan tangan sendiri, seperti biasa. Ketenangan pagi adalah satu-satunya waktu di mana ia bisa bernapas lega, sebelum rasa curiga dan cemas kembali menyerbu begitu hari berjalan. Sekitar pukul 9 pagi, ponsel Maya berdering. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Selamat pagi. Saya ingin memesan gaun pengantin khusus, desain full custom, ukuran dan model akan saya sesuaikan langsung. Bisa kita atur waktu bertemu? Saya tidak ingin terlalu banyak orang tahu. Privasi sangat penting bagi saya. Maya membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada salam pembuka seperti pelanggan umumnya, tidak menyebut nama, tapi bahasanya rapi dan sopan. Ia membalas pelan. Tentu. Kita bisa atur janji temu di butik. Hari apa ibu bersedia datang? Balasan muncul tak lama kemudian. Besok pukul 14. Saya ingin ruangan privat. Saya bayar 2 kali lipat jika bisa tertutup. Maya mengernyit, tapi mengiyakan. Pesanan gaun pengantin custom adalah proyek besar. Dan jika kliennya benar-benar menjaga privasi, bukan hal aneh ia ingin eksklusif. Banyak perempuan yang ingin menikah diam-diam dengan berbagai alasan, pikir Maya. Namun di satu sisi, perasaan tak nyaman muncul entah dari mana. Ia tak tahu kenapa pesanan ini terasa berat. Seperti menyimpan sesuatu yang kelak akan melukai. Keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, seorang perempuan datang menggunakan masker besar, kacamata hitam, dan topi bundar. Auranya mencolok meski tertutup. Tubuhnya tinggi, postur elegan. Saat masuk, Maya menyambut ramah. Silakan duduk. Saya Maya, katanya dengan senyum sopan. Perempuan itu melepas kacamata hitamnya. Maya langsung mengenali wajah itu. Hatinya mencelos. Laras. Detak jantung Maya berubah cepat. Tenggorokannya tercekat, tapi ia mencoba menjaga sikap. Ada yang bisa saya bantu? Laras hanya mengangguk ringan. Saya ingin desain gaun pernikahan. Yang elegan, bukan terlalu tradisional. Warna putih gading. Ada detail rendah halus di lengan. Saya bawa referensinya di tablet. Maya mengangguk pelan, menyimak penjelasan Laras dengan tangan bergetar halus yang ia sembunyikan di balik kertas sketsa. Ia merasa dadanya sesak, tapi tetap mencatat dengan profesional. Namun yang membuatnya benar-benar kehilangan kendali adalah ketika Laras menyerahkan form data pengantin untuk kebutuhan ukuran dan dokumentasi desain. Di kolom nama pengantin pria tertulis jelas. Damar Aji Prasetya. Tangan Maya berhenti menulis. Ia membaca ulang. Napasnya memburu pelan. Dadanya panas. Otaknya mencoba menolak kenyataan yang terpampang di depan mata. Ia tak sanggup melihat mata Laras. Hanya bisa menatap huruf-huruf yang terasa seperti pisau menusuk. Maaf, suara Maya serak. Ini, pernikahan Anda, dengan Damar. Laras menatap Maya tajam. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang entah mengandung ejekan atau kemenangan. Ya, saya rasa Anda sudah tahu. Jadi saya tidak perlu pura-pura, kan? Dunia Maya runtuh dalam sekejap. Rasanya seperti sedang berdiri di atas lahar panas, tapi harus berpura-pura tidak terbakar. Damar, sudah menikah, katanya pelan. Laras mengangkat alis, lalu meletakkan tablet ke meja dengan perlahan. Tapi tidak bahagia, bukan? Kalimat itu cukup untuk membuat Maya tak bisa menahan air matanya. Ia memalingkan wajah, menarik napas panjang, menahan dirinya untuk tidak melempar benda apapun di ruangan itu. Tapi ia juga tahu, tak ada gunanya marah sekarang. Apapun yang ia lakukan, Laras takkan mundur. Ia tidak sekadar wanita ketiga. Ia adalah perempuan yang tahu apa yang ia lakukan, dan melakukan dengan sadar. Laras berdiri. Saya akan kirimkan down payment malam ini. Tolong selesai 2 minggu sebelum hari haji kita akan menikah, secara tertutup, di Grand Amanah Hotel. Hotel itu tempat Damar bekerja. Tempat Maya dan Damar dulu merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Tempat Maya mengira mereka akan merayakan pencapaian hidup, bukan pengkhianatan yang dikemas dalam pesta mewah.
Setelah Laras pergi, Maya tak bergerak dari kursinya selama hampir 1 jam. Tangannya masih memegang form pesanan itu. Air matanya tak berhenti mengalir. Tapi tak ada isak, tak ada suara. Ia terlalu sakit bahkan untuk menangis dengan benar. Tangisnya keluar seperti bisikan, pelan, malu, dan penuh luka. Perempuan yang mencintai terlalu dalam akan sulit membenci seketika. Maya tahu, inilah titik baliknya. Ia telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Damar bukan hanya mengkhianati. Tapi ia merencanakan semuanya dengan sempurna. Ia hendak menikah lagi, di hotel tempat ia bekerja, dengan wanita yang ia bawa pulang di bajunya, ia bawa dalam senyumnya yang palsu. Dan Maya hanya dijadikan peran figuran yang tak tahu arah naskah. Tapi satu hal yang Laras belum tahu. Maya bukan tipe perempuan yang akan duduk diam dan membiarkan pernikahannya dirampas begitu saja. Ia telah diam terlalu lama. Dan waktunya akan segera tiba. Maya berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi sorotnya tajam. Sudah berhari-hari ia menyusun keberanian, menahan semua ledakan yang menggumpal di dada. Hari ini, bukan lagi waktunya untuk menangis. Hari ini, ia memilih untuk melihat langsung bagaimana suaminya, lelaki yang dulu bersumpah akan menjaga hatinya, mengucapkan janji suci pada perempuan lain. Pagi itu, Maya berdandan seadanya. Ia mengenakan kemeja hitam polos dan celana panjang gelap. Tidak mencolok, tapi cukup rapi agar tak mencurigakan. Di dalam tas selempangnya, ia membawa satu benda, formulir pesanan gaun pengantin yang ditandatangani Laras dengan nama Damar di sana. Lembaran yang membakar hatinya sejak hari pertama melihatnya. Ia tak datang sendiri. Maya sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. 3 hari sebelumnya, ia diam-diam menemui Pak Usman, petugas kebersihan hotel tempat Damar bekerja. Seorang pria tua yang dulu pernah Maya bantu saat keluarganya butuh biaya pengobatan. Mereka memiliki hubungan baik, dan Maya tahu, Pak Usman masih menganggapnya keluarga. "Pak, saya minta tolong sekali. Saya butuh masuk ke ballroom hari pernikahan itu. Tanpa izin resmi," kata Maya saat menemui Pak Usman di warung kopi seberang hotel. Pria tua itu sempat ragu, tapi begitu Maya mengeluarkan bukti kuat, formulir pesanan dan foto-foto Damar dan Laras, wajahnya langsung berubah. Ia tak menyangka Damar bisa setega itu. "Kalau benar ibu Maya istri sahnya, saya bantu. Ini keterlaluan. Saya nggak akan mengganggu secara brutal, Pak. Saya hanya ingin mereka tahu, saya tahu." Hari yang dinanti datang. Ballroom Hotel Grand Amanah dipenuhi tamu. Musik klasik mengalun lembut dari balik pintu. Dekorasi ruangan penuh bunga putih dan lampu kristal yang berpendar hangat. Undangan-undangan berjalan mengenakan pakaian terbaik mereka. Semuanya tampak indah, kecuali kenyataan yang sedang terjadi di dalamnya. Di sudut ruangan bawah, dekat area servis, Maya berdiri mengenakan rompi staf kebersihan yang diberikan Pak Usman. Di tangannya ada ember tertutup. Di dalamnya, cairan busuk berwarna kehitaman, air comberan dari saluran belakang hotel yang disiapkan Pak Usman diam-diam pagi tadi. Benda itu bukan sekadar kotoran. Ia membawa semua sakit hati, semua rasa dikhianati, semua dendam yang membusuk selama ini. Maya melangkah perlahan menyusuri koridor, mengikuti jalur belakang yang biasa dilalui staf hotel. Ia hafal tempat itu. Dulu, saat Damar pertama kali dipromosikan jadi manajer, Maya sering datang membantu mengatur acara. Ia ikut promosi, ikut menata ruang, bahkan ikut memberi ide dekorasi saat hotel masih baru. Hotel ini punya jejak kisah cinta mereka. Dan kini, tempat ini menjadi saksi pengkhianatan yang disusun rapi oleh suaminya sendiri. Saat tiba di dekat pintu belakang ballroom, Maya mengintip dari celah tirai. Di sana, di tengah ruangan yang dipenuhi cahaya, Damar dan Laras berdiri berdampingan di pelaminan. Damar mengenakan setelan jas putih, tampak gagah dan tersenyum kepada para tamu. Laras berdiri anggun, mengenakan gaun pengantin rancangan butik Maya sendiri, gaun yang ia rancang dengan air mata dan luka. Maya memejamkan mata sejenak. Tangannya bergetar, tapi genggamannya kuat. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke tengah ruangan. Langkahnya mantap, tidak terburu-buru. Beberapa tamu mulai menoleh, lalu membisik.
Suasana ballroom mulai berubah. Musik berhenti secara perlahan ketika beberapa staf hotel menyadari kehadiran orang asing yang bukan bagian dari daftar undangan. Damar menoleh. Matanya membelalak. Senyumnya lenyap seketika. "Maya?" desisnya. Laras ikut menoleh. Wajahnya pucat, lalu berubah tegang. Maya berdiri tepat di bawah pelaminan, membawa ember di kedua tangan. Ia menatap Damar lurus, tanpa air mata. Kali ini bukan luka yang berbicara, tapi keberanian. "Saya cuma mau mengembalikan apa yang kalian buang ke hidup saya. Kehormatan, harga diri, dan keluarga," ucap Maya lantang. Suaranya menggema di seluruh ballroom. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel. Suasana hening. Semua pasang mata tertuju pada perempuan yang baru saja membuka luka dengan kepala tegak. Lalu tanpa peringatan, Maya mengangkat ember itu dan menyiramkan isinya ke arah Damar dan Laras. Teriakan langsung pecah. Laras menjerit. Gaun putih mahalnya basah dan berbau busuk. Damar tersentak, tubuh bagian depannya terciprat. Beberapa tamu panik, beberapa menutup mulut, sebagian lainnya hanya menonton dengan keterkejutan yang membatu. Maya meletakkan ember kosong itu di lantai. "Kalian bisa mencuci tubuh kalian, tapi tidak bisa mencuci kebusukan hati kalian." Ia menatap mereka sekali lagi. Damar masih terpaku, matanya kosong. "Terima kasih. Ya, sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Aku mungkin istri yang ditinggal, tapi kalian berdua cuma pasangan yang saling menodai. Aku pergi, tapi bukan dalam kekalahan." Dan Maya pun berbalik. Ia berjalan melewati lorong tamu yang terdiam. Tak ada yang berani menahan. Tak ada yang bisa berkata-kata. Perempuan itu baru saja kehilangan suami. Tapi ia pulang dengan kehormatan yang tak bisa lagi dicuri siapapun. Tumpahan air comberan belum sempat mengering di lantai ballroom ketika wajah Damar dan Laras mulai berubah kelam. Aroma busuknya menyengat tajam, bercampur dengan parfum mahal dan keringat kepanikan yang muncul tiba-tiba. Gaun putih Laras kini terlihat lusuh dan menjijikkan. Warnanya pudar oleh cairan hitam kecoklatan yang menempel di seluruh bagian depannya. Riasan wajahnya luntur. Maskara mengalir di pipinya seperti garis tangis yang tak bisa disembunyikan. Damar tampak kaku. Matanya terpaku pada Maya, lalu ke arah tamu yang mulai ramai memegang ponsel, merekam setiap detik peristiwa yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi di hari pernikahan, rahasianya. Suara bisik-bisik di antara undangan semakin jelas. Bukankah itu istrinya? Istri sah. Ya ampun, dia selingkuh. Di hotel tempat dia kerja sendiri? Astaga, ini skandal besar. Maya berdiri dengan wajah tanpa ragu. Tangannya yang gemetar kini mengepal kuat. Emosinya bukan lagi sebatas amarah, tapi bentuk perlawanan yang selama ini ia simpan terlalu lama. Ia menatap tamu-tamu yang mulai mendekat, mengarahkan kamera. Lalu ia menaikkan suaranya. Tegas, lantang, penuh luka yang ditelan diam-diam selama bertahun-tahun. "Dengar semuanya. Laki-laki di pelaminan ini adalah suami saya. Nama lengkapnya Damar Aji Prasetya. Kami sudah menikah selama 5 tahun dan punya seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Suaranya bergema keras. Laras menunduk, berusaha menyeka wajahnya. Damar mencoba mendekat ke Maya. "Maya, cukup. Jangan." Pelak. Tamparan keras mendarat di pipi Damar. Ruangan seketika senyap. "Itu tamparan pertama dan terakhir dariku. Bukan untuk melukai, tapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu pernah bersumpah akan menjagaku. Dan hari ini, kamu sendiri yang membuang sumpah itu ke selokan." Maya lalu menoleh ke Laras, yang kini terduduk di kursi pelaminan. "Dan kamu, perempuan berpendidikan, karir bagus, tampil sempurna, tapi menyentuh suami orang dengan sadar. Apa kamu bangga sekarang? Duduk di pelaminan yang dibangun di atas pengkhianatan?" Laras menggigit bibir. Wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan rasa malu dan takut. Tapi Maya belum selesai. "Ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang semua perempuan yang pernah dibohongi dan dianggap tak tahu apa-apa. Tentang perempuan yang memilih diam karena cinta, karena anak, karena harga diri. Hari ini, aku berdiri bukan sebagai istri yang disakiti,
tapi sebagai perempuan yang memilih untuk tidak lagi dipermainkan. Beberapa tamu mulai bersuara. Ya Tuhan, selama ini dia masih menikah. Luar biasa berani. Saya nggak bisa bayangin kalau itu terjadi ke saya. Ini bakal viral. Pasti masuk semua media. Damar masih berdiri terpaku. Sosok manajer hotel yang biasanya penuh wibawa, kini tampak seperti lelaki asing yang kehilangan segala bentuk kendali. Maya menatapnya terakhir kali. Kamu bukan cuma menghancurkan pernikahan kita. Kamu juga menghancurkan harga dirimu sendiri. Dan mulai detik ini, aku bukan lagi istrimu. Ia mengeluarkan map kecil dari tasnya, lalu melemparkannya ke lantai. Dokumen perceraian yang sudah ia siapkan. Tanda tangannya sudah lengkap. Ia hanya tinggal menunggu Damar mengisi bagian akhir. Sampaikan pada pengacaramu. Aku akan mengambil semua hakku, dan aku akan pastikan kamu tahu rasanya kehilangan. Seperti aku kehilangan kamu dulu, pelan-pelan, tanpa bisa protes. Setelah itu, Maya membalikkan badan, berjalan menjauhi kerumunan yang masih sibuk merekam dan mengomentari. Namun kali ini, ia tak berjalan sebagai perempuan yang ditinggal, tapi sebagai perempuan yang telah membebaskan dirinya sendiri. Langkah kakinya meninggalkan jejak basah di lantai ballroom. Tapi itu bukan sisa air comberan. Itu jejak dari seorang istri yang telah memilih berdiri. Dan dunia harus tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Bahwa luka bisa jadi senjata, dan kehancuran bisa berubah menjadi awal yang baru. Hujan turun deras saat Maya duduk di ruang kerja pengacaranya, sebuah kantor yang terletak di jantung kota. Di depannya, tumpukan dokumen yang sudah ia pelajari berhari-hari kini siap ditandatangani. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena ini adalah langkah yang begitu lama ia tahan. Hari itu, ia tidak sekadar mengajukan gugatan cerai. Ia sedang membebaskan dirinya dari jerat pengkhianatan. Aku sudah cukup sabar, ucap Maya lirih, menatap tajam ke arah surat gugatan yang kini tertanda tangannya. Sekarang giliran dia yang merasakan kehilangan. Pengacaranya, Bu Lestari, seorang wanita parubaya yang dikenal sangat tegas dan tajam dalam menangani kasus perceraian, mengangguk mantap. Semua aset atas nama ibu. Rumah, butik, mobil, bahkan rekening bersama. Secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Dia tidak akan bisa ambil apapun, kecuali pakaian di tubuhnya. Maya tersenyum kecut. Dulu, ia menyerahkan semua gaji Damar ke dalam rekening bersama. Tapi rekening itu ia kendalikan, karena Damar sendiri pernah bilang, aku nggak paham soal keuangan, kamu aja yang pegang. Dan sekarang, kalimat itu menjadi senjatanya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah insiden memalukan di hotel, Maya resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ia tak menunggu Damar menjelaskan apapun. Tak memberi kesempatan permintaan maaf atau pembelaan. Semua akses ke rumah telah ia ubah. Kartu akses, password digital, bahkan SIM card Damar yang dahulu terdaftar di akun internet rumah, diblokir total. Saat surat panggilan sidang dikirim ke alamat kantor Damar, kabar itu menyebar secepat api. Reputasinya sebagai manajer langsung runtuh. Tak ada klien yang mau berurusan dengan lelaki yang viral karena menikahi selingkuhan di belakang istri sahnya, di hotel tempatnya sendiri bekerja. Dan sebagai bentuk tanggung jawab reputasi, pihak manajemen hotel langsung mengajukan skorsing tanpa batas waktu. Yang lebih pahit bagi Damar adalah Laras. Laras dipecat dari pekerjaannya. Video saat wajahnya disiram air comberan beredar luas, masuk ke akun gosip, bahkan jadi bahan meme di media sosial. Maya tak perlu melakukan apapun, cukup diam dan biarkan publik menilai. Sidang pertama berlangsung tenang. Maya datang bersama tim hukumnya. Damar duduk di seberang. Wajahnya pucat, rambut tak serapi biasanya. Ia tak lagi terlihat seperti suami yang dulu penuh percaya diri. Di ruang sidang itu, Damar hanya bisa pasrah saat hakim menyampaikan bahwa semua aset rumah tangga berada di bawah kepemilikan sah Maya. Maya bahkan menolak pemberian harta gonogini. Ia tahu itu akan memperpanjang proses. Ia hanya ingin satu hal, hak asuh anak. Ara akan bersamaku, kata Maya. Suaranya mantap di hadapan hakim. Aku ibu kandungnya. Dan tak ada satupun bukti bahwa aku tak mampu mengasuh atau membesarkannya.
Damar tak punya dasar hukum untuk menolak. Selama ini ia terlalu sibuk dengan Laras, tak pernah benar-benar hadir untuk Ara. Maya bahkan membawa bukti, absensi sekolah, rekam medis, hingga catatan harian Ara yang menggambarkan kerinduan pada ayahnya. Hakim mengetuk palu. Hak asuh jatuh kepada ibunya. Damar menunduk. Pandangannya kosong. Dan sebelum sidang berakhir, Maya sempat mendekat ke arah Damar, membisikkan kata-kata yang membuat tubuh lelaki itu bergetar. Ini bukan balas dendam, Damar. Ini keadilan. Semua yang kamu abaikan, kini kembali kepadaku. Termasuk harga diriku. Sejak hari itu, Maya membekukan semua rekening bank yang pernah Damar pakai. Kartu kreditnya diblokir. Mobil yang ia pakai ditarik karena atas nama Maya. Bahkan kontrak kerjasama antara Maya dan beberapa mitra hotel tempat Damar biasa bernegosiasi, dihentikan sepihak oleh Maya. Dan itu membuat Damar benar-benar kehilangan koneksi bisnisnya. Damar mendadak jatuh miskin. Tinggal di kos kecil, hanya dengan pakaian seadanya. Ia mencoba menghubungi Maya berkali-kali, tapi semua nomor sudah diblokir. Bahkan Ara pun tak bisa dihubungi karena Maya mengganti nomor ponselnya, menghindari kemungkinan trauma anaknya akibat mendengar suara sang ayah yang dulu sering menghilang. Sementara Laras, tak ada yang tahu di mana dia kini tinggal. Terakhir, beredar kabar bahwa ia pulang ke kampung halamannya karena terus-menerus diusir dari tempat tinggal lamanya akibat gosip yang tak pernah berhenti. Maya tak perlu menyentuh mereka secara fisik. Ia hanya cukup mengambil kembali apa yang memang menjadi miliknya. Harga diri, martabat, dan kekuatan. Karena pada akhirnya, balas dendam paling tajam bukan tentang menyakiti, tapi tentang berdiri lebih tinggi, saat mereka berharap kau tetap terpuruk. Hidup seperti memberi wajah baru pada Maya. Setelah badai pengkhianatan dan luka mendalam yang ia lewati, perlahan-lahan ia bangkit. Bukan sekadar berdiri, tetapi berlari kencang menuju puncak yang dulu hanya berani ia bayangkan dalam hati. Nama, Butik Ara by Maya, yang dulunya hanya dikenal di sudut kota, kini mewarnai etalase butik-butik besar di ibu kota, bahkan masuk ke pusat perbelanjaan ternama. Banyak orang bertanya, bagaimana ia bisa melakukannya? Bagaimana ia bisa tetap tersenyum setelah dihancurkan begitu rupa? Maya hanya menjawab dengan satu kalimat sederhana yang membuat para pendengarnya tertegun. Aku tidak sembuh dengan waktu. Aku sembuh karena aku memilih untuk tidak mati di tempat yang salah. Sementara itu, kehidupan Damar dan Laras sebagai pecahan kaca yang tak bisa lagi disatukan. Setelah pemecatan, Damar sempat mencoba mencari pekerjaan di hotel-hotel lain. Tapi setiap kali pihak HR melihat rekam jejak digitalnya yang penuh skandal, mereka menolak dengan sopan. Beberapa bahkan terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak ingin membawa masalah pribadi Damar ke dalam reputasi hotel. Ia mulai kehabisan uang. Tabungan yang tersisa hanya cukup untuk hidup beberapa bulan ke depan. Mobil sudah ditarik. Kos lama sudah tak terjangkau. Ia akhirnya pindah ke sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota. Tempat itu pengap, dindingnya lembab, dan suara tikus lebih sering terdengar ketimbang suara manusia. Laras yang awalnya bertahan bersamanya, mulai menunjukkan gelagat resah. Ia tak terbiasa hidup tanpa AC, tanpa make-up mahal, tanpa salon, tanpa martabak favorit yang dikirim pakai ojek setiap Jumat malam. Dam, kamu janji, setelah ini kita bangkit. Tapi mana? Kamu nggak usaha, bentak Laras suatu malam, ketika melihat Damar hanya duduk termenung di kasur busa murahan sambil menatap ponsel yang sudah retak layarnya. Damar hanya diam. Ia tahu, ini semua akibat perbuatannya sendiri. Tapi tak pernah ia duga, Laras akan pergi begitu cepat. Malam itu, Laras mengemasi semua barang-barangnya. Ia tidak banyak bicara. Hanya meninggalkan sepucuk surat singkat di atas meja kecil. Aku menyesal memilihmu. Aku kira kamu kuat. Ternyata kamu hanya laki-laki yang bergantung pada uang perempuan. Damar menatap surat itu lama, lalu menangis seperti anak kecil. Tangis yang bukan hanya karena ditinggal Laras, tapi karena ia sadar. Maya, yang dulu ia abaikan, adalah satu-satunya manusia yang benar-benar berjuang untuknya. Sementara itu, Maya justru semakin bersinar. Ia mulai diundang ke berbagai seminar sebagai pembicara. Di hadapan ratusan perempuan, ia berbagi kisah tentang kesetiaan, luka,
dan bagaimana bangkit dengan kepala tegak. Para perempuan muda, janda yang terluka, bahkan istri-istri yang sedang mengalami keretakan, datang kepadanya untuk meminta nasihat. Maya tidak pernah merendahkan mereka. Ia memeluk setiap cerita dengan empati yang ia kumpulkan dari bekas lukanya sendiri. Suatu hari, seorang reporter bertanya saat ia diwawancara untuk acara televisi nasional, "Apa Ibu Maya pernah menyesal tidak memaafkan suami?" Maya tersenyum. "Memaafkan? Iya. Tapi bukan untuk kembali. Saya tidak ingin anak saya melihat ibunya terus disakiti lalu diam. Saya ingin anak saya tahu bahwa perempuan tidak harus bertahan di tempat yang membuatnya terluka." Di media sosial, video Maya menjawab pertanyaan itu viral. Netizen menyebutnya sebagai simbol perempuan kuat masa kini. Banyak yang mulai menggunakan tagar belajar dari Maya dan perempuan boleh kuat. Maya juga mulai membuat program pelatihan menjahit gratis untuk para janda yang kesulitan ekonomi. Ia menyediakan mesin, bahan, bahkan membuka peluang kerja di butiknya. Ia berkata, "Kita tidak hanya butuh pengampunan. Kita juga butuh kemandirian." Dan di suatu malam yang sepi, ketika Maya sedang duduk di balkon rumahnya, rumah baru yang ia beli hasil jerih payahnya sendiri, ia menatap langit dengan tenang. Ara sedang tidur di kamarnya. Setelah membacakan doa malam, Maya tak lagi menyimpan dendam. Yang ia simpan kini adalah pelajaran, bahwa cinta tidak selalu berakhir indah. Tapi bukan berarti seseorang yang dikhianati akan tetap hancur selamanya. Kadang, dari reruntuhan yang paling gelap, lahirlah cahaya paling terang. Ia memejamkan mata, tersenyum tipis. Ia tahu, malam ini, ia benar-benar sudah bebas. Suatu sore yang mendung, pintu pagar rumah Maya diketuk pelan. Maya baru saja selesai memberi makan anak-anak binaan di workshop pelatihan menjahit di samping butiknya. Ia berjalan ke depan dengan langkah tenang, mengenakan blus putih sederhana dan celana kain panjang. Saat membuka pagar, ia terdiam. Di depannya berdiri seseorang yang dulu pernah ia cintai habis-habisan, Damar. Rambutnya kini acak-acakan, wajahnya kusut, tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali Maya melihatnya. Tatapannya sendu, seperti seseorang yang sudah kehilangan segala-galanya. "Maya." Suara Damar serak. "Aku cuma ingin bicara sebentar. Kalau kau izinkan." Maya tak langsung menjawab. Matanya menatap tajam, tapi tak ada kemarahan di sana. Hanya kejernihan. Ketegasan yang lahir dari luka yang sudah dikeringkan oleh waktu dan kesadaran. "Masuklah." "Tapi hanya sebentar," ucap Maya singkat. Mereka duduk di beranda. Damar memandang sekeliling, melihat taman kecil yang terawat rapi, ada ayunan, ada pot bunga yang berjejer, dan beberapa hasil kerajinan dari kain perca yang digantung sebagai hiasan. "Ini rumah yang damai, seperti kamu, ya?" Maya hanya tersenyum kecil. "Damai bukan datang sendiri. Aku menciptakannya setelah badai, Mas." Damar menunduk. Tangannya gemetar saat mencoba menyampaikan sesuatu yang tampaknya sudah lama ia simpan. "Maya, aku salah. Sangat salah. Aku hancurkan orang yang paling setia padaku. Aku bodoh, mabuk pujian, silau rayuan laras. Aku pikir kamu akan tetap ada di situ meski aku melukai." Ia mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. "Setelah semuanya pergi, setelah Laras menunjukkan siapa dia sebenarnya, aku baru sadar. Tidak ada yang tulus seperti kamu." Maya menghela napas dalam-dalam, lalu memandang Damar, bukan dengan benci, tapi dengan iba. "Mas Damar, aku pernah mencintaimu seperti aku mencintai hidupku sendiri. Tapi cinta itu sudah mati sejak kau kubur dengan pengkhianatan. Kau menyesal sekarang, bukan karena kehilangan aku, tapi karena kau kehilangan kenyamanan dan kebebasan yang dulu kuberikan." Damar terisak. Ia mencoba memegang tangan Maya, namun Maya menariknya perlahan. "Jangan menyentuhku. Aku sudah bukan istrimu lagi. Dan aku sudah bahagia dengan jalanku sekarang, bersama anak kita." Damar menunduk, lidahnya keluh. Ia sadar, tak ada celah sedikit pun untuk kembali. Yang tersisa hanya ruang penyesalan yang tak bisa ia isi. Beberapa minggu kemudian, Damar terlihat duduk di taman kota. Sendirian. Kadang ia menulis sesuatu di buku catatan kecilnya.
barangkali sebuah permintaan maaf yang tak akan pernah sampai. Ia pernah mencoba bertemu Ara, tapi Maya membatasi, menjaga agar anaknya tidak bingung atau terluka. Di sisi lain, Laras hidup berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Nama baiknya rusak, terutama di dunia perhotelan. Ia sempat mencoba membuka online shop, tapi tak pernah bertahan lama. Sikap angkuhnya membuat orang menjauh. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga martabat. Ara, anak Maya dan Damar, tumbuh menjadi gadis remaja yang membanggakan. Pintar, sopan, dan punya kepedulian sosial tinggi seperti ibunya. Ia sering ikut dalam kegiatan pelatihan, membantu ibu-ibu menjahit, bahkan sesekali membacakan dongeng untuk anak-anak kecil dari keluarga tak mampu. Pada suatu acara penghargaan perempuan inspiratif, Maya berdiri di podium menerima apresiasi dari pemerintah. Di antara para hadirin, berdiri seorang lelaki berjaket lusuh di pojok ruangan. Damar. Ia hanya menatap dari jauh, matanya basah, dadanya sesak. Maya berdiri anggun dengan mik di tangan, berkata, "Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin hidup saya punya nilai, setelah dulu pernah dianggap tak bernilai." Tepuk tangan bergemuruh. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik semua pencapaiannya, Maya pernah hancur begitu parah. Dan itu justru menjadi alasan mengapa kini ia berdiri begitu kuat. Sementara itu, Damar hanya bisa pergi diam-diam. Melangkah menjauh, membawa beban penyesalan yang akan ia bawa seumur hidup. Sebuah luka yang ia gores sendiri, dan tak akan pernah sembuh, karena perempuan yang ia khianati sudah terlalu jauh terbang, dan tak akan pernah menoleh ke belakang. Pagi itu, Maya duduk di teras rumahnya, menyaksikan sinar matahari pelan-pelan menari di sela dedaunan. Angin sejuk menyapa wajahnya yang kini tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih damai. Secangkir teh hangat di tangannya mengepul perlahan, seperti kenangan yang dulu pernah menyakitkan tapi kini tak lagi perih saat dikenang. Di dalam rumah, suara tawa Ara terdengar riang. Gadis kecil itu kini sudah beranjak remaja. Rambut panjangnya diikat kuncir dua, seragam putih birunya rapi. Ia sedang berdebat kecil dengan temannya lewat video call soal tugas kelompok. Maya tersenyum, menyadari bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Ara tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya pintar, tapi juga punya hati yang kuat dan empati tinggi. Saat duduk bersama Ara malam harinya, Maya memandang wajah anak itu dengan lembut. Di tengah guratan wajahnya yang pernah didera air mata, tersimpan keteguhan yang tak bisa digoyahkan siapapun. "Bu, kenapa ibu nggak pernah mau balas dendam langsung ke ayah?" tanya Ara pelan, sambil memainkan tali gelang di pergelangan tangannya. Maya menghela napas panjang. Pertanyaan itu datang tidak tiba-tiba. Ara tahu, sepenuhnya tahu, apa yang telah terjadi di masa lalu. Maya tak pernah menutup-nutupi, tapi ia juga tak pernah membenci Damar di depan anaknya. Ia hanya bercerita sebagaimana adanya, tanpa dendam, tanpa menyudutkan, tanpa drama. Karena kalau ibu balas dendam seperti mereka menyakiti ibu, apa bedanya kita, nak? Jawab Maya. Ibu tidak mau kamu tumbuh dengan rasa benci. Hidup dengan luka sudah cukup berat. Jangan biarkan luka itu membuat kita jadi gelap. Ara mengangguk pelan. Tapi ibu pasti masih sakit hati, kan? Luka itu tidak hilang, ucap Maya jujur. Tapi ibu belajar untuk tidak membiarkannya menghancurkan ibu. Ibu rawat luka itu sampai ia berubah jadi kekuatan. Dan kamu, Ara, adalah alasan kenapa ibu tetap kuat berdiri. Malam itu, Maya kembali membuka jurnal lamanya. Tulisan-tulisan penuh air mata dan kemarahan kini tampak seperti catatan yang ditulis oleh orang lain. Ia tidak membuang buku itu, tak juga membakarnya. Ia biarkan tetap ada, sebagai pengingat, bahwa ia pernah jatuh, pernah hancur, dan pernah merasa tak berharga. Tapi juga sebagai bukti bahwa ia bisa bangkit. Beberapa waktu kemudian, Maya diminta menjadi pembicara dalam seminar bertema Perempuan dan Ketahanan Emosional. Ia berbicara di hadapan ratusan wanita dari berbagai latar belakang, ibu rumah tangga, korban KDRT, janda, perempuan pekerja, bahkan pelajar SMA. Ia berdiri di podium dengan percaya diri, suaranya tenang namun menggugah. Cinta itu indah, tapi jangan pernah biarkan cinta membuat kita kehilangan harga diri.
Kita boleh mencintai seseorang, tapi jangan lupa mencintai diri sendiri lebih dulu. Jangan pernah diam saat disakiti. Jangan pernah bertahan demi status. Kalau status itu hanya melukai, kita bisa pulih. Luka tidak harus hilang untuk kita bisa sembuh. Luka bisa menjadi kekuatan jika kita mau belajar dari dalamnya. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Beberapa peserta menangis dalam diam. Maya tahu betul rasanya duduk di barisan itu. Ia pernah menjadi perempuan yang tak tahu harus mulai dari mana. Perempuan yang dicampakkan dan direndahkan. Perempuan yang bertanya dalam tangis, "Apa salahku?" Kini, ia tidak lagi bertanya. Ia sudah menjawabnya sendiri. Ia bukan korban. Ia adalah perempuan yang bertahan, bangkit, dan bersinar kembali. Dan malam itu, saat Maya pulang ke rumah, ia duduk di kamar, memandangi foto kecil dirinya bersama Ara di awal butik mereka berdiri. Lelahnya hari ini, peluhnya, dan segala perjuangan yang ia lalui, semuanya terbayar saat Ara masuk ke kamarnya dan memeluknya tanpa sebab. "Ibu, aku ingin seperti ibu saat besar nanti." Maya menahan air mata. Pelukan itu lebih hangat dari apapun yang pernah ia miliki. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin, masa lalu tak bisa ia ubah, tapi masa depan ada dalam genggamannya. Bersama putri kecilnya, bersama harapan yang tumbuh dari luka.